Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah salat subuh dan jamaah iman yang Allah Subhanahu wa taala, dan juga Bapak Ibu yang bergabung melalui Zoom dimanapun berada dari seluruh penjuru bumi. Ya. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya dan juga hidayah dan inayah-Nya, sehingga di pagi subuh ini kita bisa sama-sama hadir kembali dalam majelis ilmu kita bersama Al-Quran yang terus kita baca, kita kaji, kita pahami pesan-pesannya dan kita jalankan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan Al-Quran yang terus kita bersama, kita ikuti petunjuknya, kita senantiasa dibimbing oleh Allah tetap berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang mengantarkan kita pada keselamatan hidup dan kebahagiaannya di dunia hingga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali kajian kita di pagi hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajiannya surah Al-Ahzab ayat 36. Di sebelumnya kita akan melanjutkan bacaan di Kitab Riyadhus Shalihin bab ke-315, babu taghlidil yamin al-kadhibah amdan. Bab menerangkan beratnya dosa bersumpah atau bersaksi yang bohong, yang palsu, yang dilakukan secara sengaja, ya. Atau mungkin ada juga yang bersaksi tapi dipaksa gitu ya, atau diancam dan seterusnya. Jadi tapi yang dibahas, yang diingatkan di sini adalah kesaksian yang amdan sebenarnya. Pertama, hadis pertama bahwa pelaku sumpah palsu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala saat menghadap kepadanya. Didasarkan pada hadis an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala mali imri'in muslimin, barang siapa yang bersumpah untuk mendapatkan harta seseorang muslim bi ghairi haqqihi, tanpa ada hak untuk dirinya, tapi dengan sumpah itu dia merampas hak orang lain, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka saat dia bertemu Allah, Allah murka kepadanya. Qala tsumma qara'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan, kemudian setelah menyampaikan hadis itu Nabi membaca ayat misdaqau min kitabillah, sebagai pembuktian atas kebenaran apa yang beliau sampaikan adalah firman Allah, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang membeli atau menukar dengan janjinya pada Allah dan sumpah-sumpah mereka, sumpahnya kan Allah, tapi itu digunakan untuk mengambil samanan qalila, suatu nilai harga yang sangat sedikit. Ulaika la khalaqa fil akhirah, mereka itu tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak mau berbicara dengan mereka.
wala yanzur ilaihim, dan Allah tidak mau melihat mereka yaumul qiyamah di hari kiamat, wala yuzakkihim, dan tidak akan mensucikan mereka, walau adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Sumpah palsu termasuk dosa besar sebagaimana sampaikan Nabi. Al-kabairu, di antara dosa-dosa besar adalah al-isyraku billah, berbuat musyrik, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafsi, dan membunuh jiwa, wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat yang lain, anna a'rabiyan ja'a ila nabi, seorang Arab Badui datang kepada Nabi, faqala ya Rasulullah mal kabair, ya Rasul, apa yang termasuk dosa besar? Qala al-isyraku billah, berbuat mensekutukan Allah. Qala tsumma madza, kemudian apa lagi? Qala al-yaminul ghamus, sumpah palsu, ya. Qultu wa mal yaminul ghamus, apa yang kau maksud dengan al-yaminul ghamus? Qala alladzi yaqtati malam ri'il muslimin, orang yang merampas harta seorang muslim, yakni biyaminin wa fiya kadhib, dengan sumpah yang dia di situ dia dusta, ya, atau sumpahnya sumpah palsu, atau kalau janji ya kumbal gitu ya. Nah, kebetulan juga akan banyak janji-janji yang akan disampaikan menjelang pemilihan. Pelaku sumpah palsu akan masuk neraka dan haram masuk surga sebelum diselesaikan dosa besarnya apa yang dia lakukan dari sumpahnya itu. Nabi bersabda, "Man yaqtata haqqan muslimin biyaminihi," barang siapa yang mengambil atau merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, sumpah palsunya, faqad aujaballahu lahu nar, maka Allah mewajibkan baginya masuk neraka, wa harrama alaihil jannah, dan Allah haramkan dia masuk surga. Faqala rajul, maka seseorang bertanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, apakah itu juga walaupun yang diambil itu sesuatu yang sedikit ya Rasul? Qala, Rasul menjawab, wa in kana qadiban min haram, walaupun yang diambil dengan sumpah palsunya itu hanya sekedar setantai kayu arok yang dipakai untuk siwak. Jadi permasalahan di situ ada sumpah, ya, ada sumpah yang diucapkan karena Allah, tapi kemudian disalahgunakan untuk mengambil hak yang bukan haknya. Baik para jemaah sekalian, jadi di bab ini kita diingatkan agar tidak menyalahgunakan atau membawa-bawa nama Allah kemudian untuk kepentingan kita diri sendiri dengan cara-cara yang batil. Kemarin bersumpah dengan nama selain Allah yang dilarang. Ya. Kalau sekarang sumpahnya benar, tapi ketika disalahgunakan ini menjadi sesuatu yang sangat dibenci, sangat dimurkai oleh Allah pelakunya. Ya. Baik, kita masuk kajian di surah Al-Ahzab. Kita bacain dulu sebentar. Di beberapa ayat sebelumnya saya kembali bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk memberikan kebebasan memilih kepada istri-istrinya, memilih antara diceraikan sehingga mereka bisa menikah dengan laki-laki lain yang lebih tajir gitu ya, bisa memenuhi keinginan kalau mereka mendapatkan kemewahan dunia sebagaimana istri-istri yang lain, atau tetap menjadi istri Nabi tapi dengan resiko ya tetap dalam kesederhanaan, ya. Bukan berarti Nabi nggak mampu, Nabi sebetulnya mampu, ya, karena memang beliau ada hak yang cukup besar, ya, dalam setiap peperangan itu bagiannya sangat besar, paling besar, sehingga mampu, ya,
ingin rumah tangganya itu menjadi rumah tangga contoh ya, model yang diteladani oleh seluruh kaum muslimin. Sehingga ya kalau mau ya begini, kalau nggak mau ya silakan. Kalau memang ingin bermewah-mewah seperti istri-istri yang lain ya berarti carilah laki-laki. Di ayat berikut ini akan dijelaskan bahwa tidak semua urusan boleh milah-milih, ya, sesuai dengan keinginan hati. Ada hal-hal yang orang-orang beriman tidak boleh memilih, tetapi harus menerima dengan ridho, ya, yaitu terhadap apa-apa yang telah diputuskan atau ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu ya tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na, gitu ya. Nah, ini akan kita baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah wa rasuluhu. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa ittaqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjak أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا
وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صلى Yeah. Hanya panjang nggak ada? Yang panjang banyak ya? Banyak. Tadi dibaca panjang atau pendek? Pendek. Ini ada tanda apa maksudnya? Oh, benderanya setelah ba ya. Oh, ini yang ditanya A-nya maksudnya. Bukan ba-nya. Kalau ba panjang. Ya. Ya. Kalau A ya karena pendek karena ala jah A gitu ya. Nah, banyak panjang nada bendera karena untuk mabja. Ya. Imat jais bebas. Ya. Jadi memang di Rasam Madinah itu ada tanda-tanda alif yang dirubah menjadi seperti ini nih ya. Walakin ini lainnya kan pendek ya, tapi menjadi panjang ini alifnya kecil. Nah, ya. Atau kalau ini wawu kecil. Ada alif kecil, wawu kecil, ada ya kecil juga. Nah ini Nabi Yina tanda panjangnya begini. Ya. Ini dayanya gitu ya. Oh ya, gitu. Ya tapi kalau sudah sering baca udah biasa. Pokoknya nanti yang ganti-ganti mushaf ya akhir gitu ya. Karena ada sedikit-sedikit perbedaan. Ya beda tandanya tapi bacanya tetap sama. Ya.
Kalau alif panjang, kalau di mushaf cetakan Indonesia gini ya, harokatnya berdiri. Tapi kalau di cetakan Medina, alifnya biasa A, terus ada alif kecil. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana, dan tidak ada, tidak layak, tidak sepatutnya. Li mukminin, bagi mukmin, seorang mukmin laki-laki, mukminin. Wala, dan tidak pula mukminatin, mukmin perempuan. Ditambah tak mabuto, tanda muannas, perempuan. Mukmin, mukminah, muslim, muslimah. So'im, so'imah. Idza qadallahu, apabila qadallahu, Allah, ya qada itu ketetapan, ya qadallahu, Allah menetapkan atau memutuskan, menentukan atau mentakdirkan, ya, takdir. Takdir itu ada yang kauni, ada yang syar'i. Kauni, takdir secara umum, syar'i yang terkait dengan syariat. Wa rasuluhu, dan rasulnya, yang menetapkan Allah dan rasulnya, karena ketetapan rasul juga adalah ketetapan Allah. Ya. Nah, rasul tidak menetapkan, tidak bertindak kecuali atas perintah Allah. Tidak mengatakan kecuali atas petunjuk Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tindakannya semuanya atas bimbingan Allah. Maka setiap ketetapan Rasul juga ketetapan amron, suatu urusan atau perkara, jadi perkara, urusan, masalah, permasalahan. Tidak selayaknya bagi mukmin dan mukminah an yakuna lahu, bahwa ada, jadi subjeknya dari ini ke sini ya. Jadi tidak layak apa? Tidak layak bahwa ada lahum, bagi mereka, al-khiyar, pilihan. Tidak layak punya pilihan lain, punya pilihan lain kecuali ya itu menerima, gitu ya. Ya pilihannya ada satu, yaitu menerima dan menjalankan dengan penuh kepatuhan. Kalau masalah selera makan, ya silahkan makan apa ya, yang penting halal ya. Tapi kalau masalah ketaatan kepada Allah, ketika Allah mau menentukan, ya pilihannya satu, siap ya, sambil wa ta'ala. Min amrihim, dari urusan mereka, ketika sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak selayaknya mereka memilih atau memiliki pilihan-pilihan yang lain. Sehingga hanya satu ya pilihannya, yaitu taat ya. Wa man ya'sillah, dan barang siapa yang ya'si, asa ya'si, bermaksiat atau durhaka, membangkang kepada Allah wa Rasulahu, dan Rasulnya, tidak mau taat, tidak mau patuh, tidak mau nurut, tidak mau tunduk, ya faqad dhalla, maka sungguh sesat. Ya, ketika jalan yang Allah berikan yang hanya satu itu sudah diambil, dia coba mengambil jalan yang lain, ya dia sesat. Dengan kesesatan mubinan yang nyata, karena jalan lurus itu hanya satu, ya. Wa anna hadza sirati mustaqim, sirat mufrad, satu. Ya. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikuti jalan itu. Ya. Wala tattabi'us subula. Subul jama dari sabil. Ya, yang lain-lain banyak jalannya, itu yang sesat. Banyak. Ya.
Karena jalan lurus itu hanya satu. Jalan lurus, jalan yang terhubung ke Allah, ke surga. Jalan sesat yang lain itu terhubung ke neraka. Ya, intinya di ayat ini tunduk, kewajiban tunduk dan taat kepada ketentuan Allah dan Rasulnya dan tidak ada aneh. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan salah satu wanita terpandang di kalangan Quraisy bernama Zainab binti Jahsh. Dia adalah putri bibinya Rasulullah, yaitu Umaymah binti Abdul Muthalib, saudarinya Abdullah. Anak bibinya Nabi. Rasulullah melamar Zainab untuk dinikahkan dengan Zaid bin Harisah. Budak, ya, sebelumnya budak Siti Khadijah, kemudian dihadiahkan ke Nabi, oleh Nabi dimerdekakan. Maka dia seorang yang merdeka tapi bekas budak. Budak yang telah dimerdekakan dan beliau jadikan anak angkat. Ya. Zainab dan keluarganya menolak lamaran tersebut karena menganggap status sosial keduanya tidak setara. Ya intinya ya itu hak dia menolak ya, karena ya, dia kan bekas budak. Ya. Sementara Zainab adalah orang yang sangat terpandang. Terjadi dialog dengan Nabi sampai turunlah ayat tadi, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu rasulullah ayakun lahum khiyar. Nah ini ya, min amrihi. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi ternyata memang itu perintah Allah, termasuk menikahkan putra angkatnya yaitu Zaid bin Harisah dengan Zainab, putri dari bibinya. Siapa tadi namanya? Ini Umaymah. Umaymah ya. Akhirnya Zainab pun menerima. Ya, begitu ayat turun, ya, dibacakan Nabi, ya maka dia tidak ada pilihan, ya, kecuali kemudian menerima. Ya. Apakah hatinya berat atau tidak, ya Allah alam. Pokoknya dia menerima, karena itu ayat Al-Quran disampaikan tidak ada pilihan lain kecuali beliau menerima dan kemudian menikah dengan Zaid bin Harisah. Ayat ini mengingatkan bahwa status sosial tidak menjadi tolak ukur dan pertimbangan ya, kedudukan. Ya, tolak ukur dan pertimbangan seorang untuk kemudian menikah. Kedudukan dan keutamaan seorang dalam pandangan Allah ditentukan oleh ketakwaannya. Tidak boleh bagi orang mukmin laki-laki atau perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu keputusan untuk mempunyai pilihan antara menerima atau menolak, gitu ya. Menerima atau menolak itu kalau Allah tidak menetapkan atau tidak memutuskan suatu keputusan. Ada yang memang ya kita diberikan kebebasan dan itu lebih banyak wilayah bebasnya itu daripada wilayah yang harus nurut atau patuh. Ya. Bagi seorang mukmin tidak ada sikap yang ditunjukkan saat Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara kecuali segera mencari keridhaan Allah dan Rasulnya dan menghindar atau berlari menjauh dari murka Allah dan Rasulnya, yaitu dengan cara mematuhi perintah Allah dan Rasulnya itu dan menjauhi apa yang dilarangnya. Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil, diajak pada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukumi, menyelesaikan permasalahan mereka dalam permasalahan mereka, kecuali
ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menjadi dalil bahwa jika Allah dan Rasulnya sudah memberikan keputusan, wajib bagi orang yang beriman untuk melaksanakannya. Ya, semua ketetapan-ketetapan Allah dalam syariatnya, baik itu yang bersifat perintah yang harus dijalankan atau yang bersifat larangan yang harus ditinggalkan, maka itu bersifat mengikat dan tidak boleh ada pilihan. Ya. Inilah bentuk keridhaan seorang mukmin terhadap Allah sebagai Tuhannya, ya. Dan Islam sebagai agamanya serta Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ya. Bagaimana yang diajarkan oleh Nabi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ikrar kita yang dibaca setiap pagi dan sore, raditu billahi robba wa bil islami dina. Nah, konsekuensinya apapun yang ditetapkan oleh Allah Rasul dan Rasulnya, kita ridho, siap menerimanya dan menjalankannya tanpa mikir-mikir mau enggak ya, enggak ada gitu ya, pokoknya harus diterima. Bahkan seorang mukmin harus berprinsip untuk selalu mengutamakan panggilan Allah dan Rasulnya daripada seluruh panggilan yang lain, termasuk panggilan dari dirinya sendiri atau kepentingan dirinya sendiri. Ya. Jadi bagi seorang mukmin, iman adalah panglima hidupnya yang mengendalikan, yang menginstruksikan semua sikap dan perilakunya adalah imannya, bukan hawa nafsu. Gitu ya. Jadi kalau hawa nafsu itu terkait dengan keinginan diri sendiri. Ya. Kalau iman itu keyakinan kepada Allah yang kemudian menuntut dia berbuat hanya karena Allah. Ketika Allah perintahkan, siap. Kalau larang, siap. Nah. Wa may yasillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maksudnya kesesatan yang sangat jelas karena dia telah meninggalkan jalan yang lurus yang satu-satunya itu. Ya. Jadi dia mencoba mencari jalan yang lain, ya, yang justru sesat. Jalan lurus yang ditinggalkan itu jalan yang mengantarkan kepada keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan. Dia justru beralih ke jalan lain yang menjerumuskan kepada kesesatan, kesengsaraan dan penderitaan abadi. Oh, nanti ada ceritanya. Oh, keputusan. Oh, ya keputusannya pertama nikah, keputusan yang kedua cerai. Enggak, ya artinya kan keputusannya bahwa dia ini. Jadi ayat tadi kan berkaitan dengan Zainab asbab nuzulnya ya, Zainab binti Jahsy ya. Yang ketika awalnya musyawarah dengan Nabi, dianggap itu musyawarah tukar pikiran ya. Mau enggak Zainab nikah dengan anak saya, anak angkat saya? Zainab mikir-mikir, ya secara nasab, secara apa ya status sosial jauh gitu ya, dan Zainab memang terpandang ya. Itu hak dia, wanita kan ya. Tapi begitu turun ayat dan dibacakan, gimana jangan ada ayat begini mana? Berarti apa yang saya lakukan ini adalah memang ya kehendak Allah ya. Makanya Zainab menerima, itu kan. Jadi ketika itu adalah perintah Allah, maka diterima. Terus masalahnya nanti cerai ya kan? Oh ya. Oh, hanya nikah cerai itu bukan berarti keputusan salah ya. Keputusannya tetap benar dan Zainab telah mengambil sikap yang benar. Dan nanti Zainab mendapatkan hikmahnya kenapa dia menerima keputusan Allah itu walaupun berat, ya kan? Dia kan pinginnya bukan Zaid, pinginnya mungkin antum ya. Dan dia pinginnya orang yang terpandang, ya, yang
hanya yang ya gitu ya, level atau kufu gitu ya secara nasab ya, nanti juga ada pembahasan. Boleh nggak keturunan Nabi nikah dengan yang bukan Habib, bukan Sayyid ya, itu juga ada ya. Boleh nggak misalnya ya itu ya. Boleh, nah, ini boleh. Jangan dirasa-rasa dulu nanti ya. Jadi ini yang penting bahwa Zainab mencontohkan, ini menjadi contoh di mana begitu itu ketetapan Allah, ya siap. Walaupun perasaannya berat, gitu ya. Gitu nanti ternyata di balik itu Allah kasih hadiah, ya, kasih. Artinya Allah tidak menyanyiakan pengorbanan Zainab yang begitu berat. Kalau Zainab itu sampai, ya Rasul engkau mendikte saya. Enggak, ini ada ayat begini. Ya udah kalau emang ayat begitu ya saya siap. Ya, udah nikah gitu ya. Jadi iman harus menjadi panglimanya, bukan perasaannya. Perasaannya memang nggak siap gitu ya. Jadi dari nggak siap jadi siap gitu ya. Nah, bagi Allahnya sendiri. Kok sudah saya putuskan, kok saya lupa. Ya Allah punya skenario nanti kita ya. Ya, nama tadbir ya. Nah, jadi ini memang ini masalah yang berat ya, maka perlu Allah menyampaikan ini dengan sebuah apa namanya ya, sebuah kasus besar yang memang harus membuat kita kemudian bisa menerima perintah Allah ya untuk menerima ketetapannya ini ya dengan contoh yang sangat luar biasa ekstrim lah gitu ya, sebuah perasaan yang sangat kontradiktif, tapi karena ini perintah Allah ya semua perasaan itu dikalahkan gitu ya, maka iman harus menjadi panglima ya, dan hawa nafsu harus tunduk ya, jadi jangan tidak ya. 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 Sabar. Lanjutkan. Wa taqulu, dan ketika kamu berkata, kamu Muhammad ya. Jadi ada memang cara Allah menyampaikan pesan itu macam-macam ya. Tidak lurus itu ada kadang sumpah ya. Ini pakai cerita gitu. Cerita ya, yang kemudian kita sebut sebagai asbabun nuzul. Wa taqulu, dan ketika kamu berkata lilladzi, kepada orang yang an'amallah, Allah telah karuniakan alaihi kepadanya nikmat. Allah berikan nikmat kepadanya di mana dia menjadi seorang muslim ya. Yang maksudnya adalah Zaid bin Harisah. Ya. Allah telah pilih dia menjadi seorang muslim dan pengikut setia Nabi dan termasuk orang-orang yang pertama-tama menerima Islam ya. Setelah Khadijah ada Ali, Zaid ya, dan Abu Bakar ya. Wa an'amta alaihi, dan engkau juga memberikan nikmat kepadanya dengan dimerdekakan ya. Ya, awalnya dia budak, oleh Nabi dimerdekakan, maka tidak hanya dimerdekakan tapi diangkat menjadi anak, sehingga orang menyebut Zaid bin Muhammad saat itu. Dia katakan kepada Zaid, ya Zaid, amsik, tahanlah, alaika atasmu, zaujaka, istrimu. Ya ini ceritanya, cerita perceraiannya dari sini. Ketika Zaid nanti datang ke Nabi setelah menikah. Setelah menikah ya pokoknya terjadi ketidakcocokan lah gitu ya. Tidak disebutkan masalahnya apa gitu. Pokoknya kemudian Zaid sudah merasa tidak bisa menyelesaikan permasalahannya, akhirnya datang kepada Nabi
untuk minta izin ya menceraikan istrinya. Ya. Atau barangkali bahwa asbab wujudnya bukan itu. Entar dulu. Ya. Tadi dulu ya, ini kita baca dulu. Saya juga bukan yang buat, saya hanya juga mencoba. Ya, sementara ini ya sebelum ada ini yang yakin ya, kita baca dulu. Jadi ketika Zaid datang, kata Nabi, tolong pertahankan rumah tanggamu, ya jangan ceraikan. Ya. Walaupun Nabi dalam hati udah merasa tanggung jawab, ini saya menikahkan ini. Ya akan bercerai gitu ya, sehingga Nabi udah ancang-ancang nanti kalau diceraikan ya saya harus tanggung jawab dengan Zainab. Zainab itu kan sepupunya Nabi ya, gitu ya. Makanya dalam hatinya ya nanti kalau apa boleh buat, kalau Zaid tetap menceraikan ya nanti dinikahi sama saya gitu. Bukan ada maunya, bukan apa itu ya. Bukan modus. Nah, jangan ya itu tuduhan ya. Kalau modus udah ceraikan aja. Nah, itu ini kan nanti tetap menyampaikan jangan ceraikan. Amsik. Wattaqillah, dan bertakwalah pada Allah. Karena dalam perceraian itu ya ada kelemahan dalam mentaati perintah Allah. Allah perintahnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya. Kecuali kalau sudah mentok tidak bisa diperbaiki ya, memang ada jalan terakhir itu bercerai. Wa tukhfi dan engkau menyembunyikan wahai Muhammad. Ya, fi nafsika, di dalam hatimu. Ini jangan ya, tadi sebetulnya secara kemanusiaan dia bertanggung jawab kepada Zainab yang nah, ya, itu antum pakai asumsi itu ya. Ya sudut pandang itu bisa ini bisa itu, tapi semuanya kan itu ya. Jadi kalau saya kayak saya kan menjodohkan gitu ya, tiba-tiba ada masalah kan saya tanggung jawab gitu ya. Kira-kira begitu ya. Ya, waktu fi nafsika, engkau menyembunyikan dalam dirimu apa yang Allah mukti, Allah yang akan menampakkannya. Wa takshan nasa ya. Nasa, dan kamu takut kepada manusia, wallahu, dan Allah ahakku, lebih berhak antaksha, untuk kamu takuti. Yang beliau takutkan karena ketika harus misalnya nanti menikahi Zainab yang bekas istri anaknya, itu dia akan dibully sama masyarakat ya. Karena itu secara adat bertentangan atau tidak boleh ya. Jadi anak angkat itu seperti anak kandung, yang istrinya nggak boleh, bekas istrinya nggak boleh dinikahi sama ayahnya. Nah, itu kan tapi ini juga bahaya kalau ini maksa menikah, nanti bisa jadi bulan-bulanan di cemooh. Falamma qadha Zaidun, maka ketika mengakhiri ya Zaid minha, dari atau terhadap Zainab, mengakhiri atau memutuskan, kemudian ya menceraikan Zainab, watoron ya keperluannya terhadap Zainab ya, seluruh ya, usaha sudah dilakukan untuk mempertahankan Zainab tidak bisa, kemudian akhirnya memang yang namanya keputusan terakhir yaitu cerai gitu ya, dan kemudian sudah habis juga idahnya gitu ya. Zawwajnakaha, kami menikahkannya denganmu. Allah yang menikahkan ya. Jangan terlalu ke Nabi ya, Nabi ini nafsu banget ini ya. Ya.
Ya. Jadi ini sebetulnya Allah bikin skenario ini itu nanti untuk mengajarkan ada ya mengajarkan terutama bahwa anak angkat itu bukan anak kandung gitu ya, nggak ada hubungannya, sehingga istrinya ya sah-sah saja dinikahi oleh bapaknya. Untuk menyampaikan ini perlu cerita yang besar ya, karena ini udah mendarah mendaki di masyarakat bahwa anak angkat itu anak kandung. Ya, ini kan sebelumnya Allah mengingatkan ya panggillah anak-anak angkatnya itu dengan bapaknya sendiri, jangan bapak angkatnya. Dan itu nampaknya masih harus ditambah penguatan dengan kisah ini. Ya. Likailah yakuna, agar supaya tidak ada alal mu'minina bagi orang beriman termasuk kita ya, harojun perberatan atau merasa salah ya. Di azwaji adi'aihim di dalam menikahi mengawini istri-istri anak-anak angkatnya. Jadi agar tidak merasa berat dan merasa bersalah bagi semua orang yang beriman untuk menikahi anak angkatnya. Yang sebelumnya nggak boleh. Itu tabu dan itu sangat ya, tercela ya bagi seorang bapak angkat menikahi bekas istri. Idza qadha, apabila mereka telah menyelesaikan minhunna dari mereka istri-istrinya itu watoron keperluannya. Memang kalau sudah tidak bisa dipertahankan lagi, jadi memang itu ada tahapan-tahapan yang harus tempuh, tidak ujuk-ujuk cerai. Ada tahapan-tahapan penyelesaian sampai cara terakhirnya itu ya bisa firaq. Maka boleh dinikahi oleh ayah angkatnya. Wa kana amrullah, dan adalah ketetapan Allah itu maf'ulan, terjadi, pasti terjadi kali itu. Jadi semua cerita ini sudah dikehendaki oleh Allah untuk mengantarkan sebuah pesan yang memang mendobrak tradisi yang sama sekali berbeda sebelumnya, ya, sehingga perlu peristiwa ya, besar. Jadi intinya misalnya anak angkatnya itu perempuan, oleh ibunya tuh. Iya. Terus, oh ya, boleh ya. Kemudian suaminya dinikah oleh ibu angkatnya, ya boleh saja. Iya, iya. Rasanya kok juga. Ya, jangan pakai rasa-rasa. Ini boleh. Kalau mau. Makanya ini ya, sebelum nanti punya anak angkat ya kembali ya. Jadi sebetulnya yang dilarang bukan mengangkat anak boleh ya. Tapi yang nggak boleh itu menganggap anak sendiri ya. Kemudian berlaku padanya seperti anak sendiri, termasuk warisan, termasuk mahram ya, itu bahwa dia itu orang lain gitu ya. Apalagi nanti kalau anakannya perempuan atau punya anak perempuan, kalau kecil boleh mandiin apa boleh, tapi kalau udah gede jangan mandiin. Dan itu memandang aja udah nggak boleh kan, gitu. Apalagi mampu. Ya, nanti kalau dia nikah oleh suaminya diceraikan, ibunya pingin ya nggak apa-apa, kan nggak ada masalah ya. Ya, ya udah jangan dirasakan ya, tapi itu boleh. Jangan pengen kemudian maksa anaknya mencerai, itu yang nggak boleh. Ya. Latar belakang turunnya ayat ini adalah bahwa Allah berkehendak, ini pangkalnya ya. Jadi inti dari pesan Allah ayat-ayat ini adalah Allah berkehendak menetapkan suatu syariat atau aturan umum bagi orang beriman, yaitu
bahwa anak-anak itu bukan dalam status hukum anak kandung dari segala sudut pandang, dan bahwa istri mereka tidak apa-apa kalau dinikahi oleh orang yang menjadikan mereka anak angkat. Karena ini membalik sebuah tradisi adat. Ya, jadi adatnya nggak boleh. Nah ini kata boleh, karena anak angkat itu bukan anakmu, tapi dia orang lain. Gitu ya. Sehingga ya berlaku seperti hukum orang lain. Permasalahan ini termasuk perkara yang telah menjadi adat dan keyakinan yang mengakar kuat di masyarakat, yang hampir tidak bisa dihilangkan kecuali dengan suatu peristiwa yang besar. Nah, kenapa ada ceritanya? Sampai ada lakonnya ya, Zainab sama Nabi ya, nggak tanggung-tanggung itu pemerannya Nabi sama Zainab sama anak bibinya. Oleh karenanya Allah membuat takdir namanya skenario ya sebagai berikutnya. Nabi memerdekakan Zaid bin Harithah lalu menjadikannya sebagai anak angkat sehingga ia dipanggil Zaid bin Muhammad. Ini ceritanya ya. Kemudian turun ayat ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah, panggilah mereka dengan menyebut nama bapaknya, jangan nama angkatnya, bapak angkatnya. Maka semenjak itu Zaid dipanggil Zaid bin Harithah. Sebelumnya Zaid bin Muhammad. Ya. Nabi SAW menikahkan Zaid bin Harithah dengan anak bibi beliau yang bernama Zainab binti Jahash. Tentu ini semua atas skenario Allah ya. Terjadi permasalahan antara Zaid dengan istrinya yang memaksanya. Nah, Zaid datang kepada Nabi meminta izin untuk menceraikan istrinya. Ya. Karena dulu yang menikahkan Nabi, ya. Maka dia datang lagi, mana ini segala macam dan ditempuh kayaknya nggak ketemu jalannya. Ya. Saya sudah berniat untuk ya, menceraikannya. Nabi menasihati Zaid agar mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Zainab. Amsik alaika zaujah. Saat menerima curhatan Zaid, dalam hati Nabi berniat jika Zaid tetap menceraikan Zainab, maka beliau akan menikahi Zainab itu karena tangga beliau, bukan karena maunya beliau itu ya, atau perasaan. Tetapi hal itu tidak diungkapkan karena saat itu menurut adat tidak dibolehkan seorang menikahi istri anak angkatnya gitu ya. Pada akhirnya Zaid mencarikan istri. Nabi benar-benar akan menikahi Zainab, tetapi beliau khawatir menjadi bahan cemoohan orang-orang. Jadi antara tanggung jawab dan antara menghadapi risiko dibully. Nah ini yang disampaikan oleh Allah, wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubtihi. Ya, kamu menyembunyikan sesuatu, tapi Allah akan bongkar itu. Ya. Ya. Wataksana kamu takut pada manusia, padahal Allah yang lebih kamu takut. Intinya dari ayat itu, kenapa kamu takut mengungkapkan niatmu itu, padahal justru Allah yang menghendaki itu terjadi. Karena dia yang pemilik skenario ini. Allah menurunkan ayat ini untuk menegaskan kepada seluruh manusia bahwa anak angkat itu sama sekali berbeda dengan anak kandung, karena itu bekas istri anak angkat boleh dinikahi oleh bapaknya. Nah setelah Zainab binti Jahsh dicerai oleh Zaid dan sudah habis masa idahnya, maka Nabi SAW menikahinya. Ya, ini yang diceritakan dalam ayat tadi. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Allah yang menikahkan. Hanya mengendaki pernikahan itu. Dalam kisah ini terdapat pelajaran yang sangat berharga jika kita perhatikan. Asalnya Zainab berat untuk menikah dengan Zaid. Namun karena itu merupakan ketentuan Allah dan Zainab sebagai seorang mukmin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia pun menerima walaupun berat. Ya, jadi perintah Allah itu ya kadang-kadang kita juga berat. Ya,
Misalnya menghadapi istri yang ya susah, rewel ya, itu perintah Allah tetap harus dipergauli dengan baik. Berat ya, ya pinginnya udah buang aja. Tapi karena ini perintah Allah, ya masyruh nabi, ya kita harus sabar. Jadi kaitkan dengan makan wabu. Wa makaru. Siapa yang makan? Kalau makan itu biasanya musuh. Ya. Maksudnya terus kalau yang ke kita, yang ke orang mukmin, wa makaru, tapi wama romaita. Romaita walakin Allah. Ya, itu dipakai oleh para pejuang. Tidaklah kamu menembak ketika menembak Allah. Jadi ada di situ Allah menghadirkan peran Allah dalam kehidupan. Baik, maka karena Zainab begitu ya berat ya pengorbanannya, tapi karena itu perintah Allah dia ya itu berat lah ya, nggak cinta tapi menikah berat sekali ya. Ya. Tidak cinta tapi harus menikah gitu. Itu berat, tapi itu diterima ya. Kemudian mana tadi ya, maka sebagai gantinya Allah datangkan lelaki yang lebih baik dari Zaid ya, bahkan lebih baik dari seluruh laki-laki manapun ya, yaitu Rasulullah SAW. Makanya menikah dengan Rasul ya. Jadi artinya hikmahnya ya, yakinlah ya dalam menerima ketentuan Allah dan Rasulnya pasti akan membawa kebaikan, membawa hikmah, membawa kemaslahatan, membawa keberuntungan. Ya. Jadi di balik perintah Allah pasti ada hikmah, ada rahasia, ada keberuntungan yang besar. Ya. Maka ala Nabi, tidak ada ala Nabi atas Nabi min harajin dari keberatan ya, fima faradallah terhadap apa yang Allah telah tetapkan baginya ya. Tidak perlu merasa berat, tidak perlu merasa bersalah ya atas apa yang dia lakukan kalau itu perintah Allah. Walaupun agak mengandung kemungkinan dibully oleh masyarakat, tapi kalau itu perintah Allah jalankan ya. Sunnatullah, bahwa itu adalah sunnatullah fil ladina khalu min qabl, pada orang-orang yang telah berlalu sebelumnya ya. Bahkan itu ketentuan Allah atau ketetapan Allah, hukum Allah yang dibolehkan pada orang-orang sebelum Nabi, pada seluruh Nabi dan Rasul sebelumnya ya. Bahkan amrullah, dan adalah perintah Allah itu atau ketetapan Allah itu qadaron, menjadi ketetapan maqdura yang pasti berlaku ya. Jadi karena itu ketentuan Allah pasti berlaku ketika Allah menghendaki. Alladzina yubalighuna risalatillah, orang-orang sebelum Nabi maksudnya adalah orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, yaitu para Nabi juga gitu. Para Nabi dan Rasul juga. Ini terkait apa yang dilakukan Nabi. Pertama, Nabi menikahi anak angkatnya. Yang kedua, Nabi nikah lagi. Ya kan udah punya istri waktu itu ya. Nah, itu juga menjadi bahan bulian kan sampai sekarang, bahwa Nabi Muhammad itu dianggap sebagai hiperseksual. Ya. Maksudnya banyak banget. Ya. Uri gitu. Kita banyak sampai 4. Sampai sekarang juga dikasih 4 enggak. Masih 1. Ya. Boleh sampai, tapi 1 aja. Nabi lebih dari 4 ya. Itu jadi bahan bulian juga sampai sekarang ya.
Yang nggak senang Nabi menuduh beliau sebagai orang yang hiperseksual, ya, karena istrinya banyak. Sudah punya istri, istri anak angkatnya diambil juga ya. Ya, ternyata itu adalah sunnah Allah atau ketetapan Allah yang berlaku pada rasul-rasul sebelum beliau. Rasul-rasul sebelum Nabi juga poligami, bahkan lebih daripada 11. Nabi Nuh berapa? Ya 11 itu siapa? No. Kalau Daud? Yang Daud yang 11. Daud. Sulaiman? Ya sekitar itu lah gitu. Jadi kan banyak gitu. Wala yakshauna, dan mereka tidak takut ahadan kepada seorang illallah. Mereka orang-orang yang soleh gitu ya. Bukan contoh orang-orang yang enggak beragama, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Jadi banyak istrinya bukan berarti tidak soleh gitu ya. Nah, jadi justru kalau memang istrinya lebih satu itu makin soleh, ya bagus gitu ya. Daripada istri satu malah nggak soleh-soleh, nambah yang mendukung kesolehannya misalnya. Ini maaf Bu ya, bukan mengajar, bukan mulut, tapi ini masalahnya artinya yang penting kesolehan itu ya. Kalau yang penting artinya bahwa orang yang poligami itu berarti bukan orang nakal, enggak. Nah ini harus diperbaiki. Jadi nggak ada hubungannya soleh dengan tidak soleh dengan poligami. Ya, orang yang nggak poligami tapi jahat dan tidak baik kepada istrinya dan kalau jelek banyak. Ya, orang yang poligami baik, ya semua istrinya rukun yang banyak. Dan dia ibadah seperti Nabi, ya. Daripada suaminya sendiri suami yang istrinya satu jahat, lebih baik nikah lagi tapi jadi soleh. Kali kalau dikasih boleh nikah nanti jadi soleh, boleh kali. Nanti dijanji kalau awas nanti kalau nikah lagi makin soleh, ya siap. Wa kafa billahi, dan cukuplah bagi Allah sebagai pembuat penghitungan atau penghisab semua perbuatan. Ya. Jadi artinya semuanya dikembalikan pada Allah, bukan dikembalikan pada persepsi orang atau opini atau apa gitu ya. Ya, karena itu memang kadang hal-hal yang baru padahal itu benar, tapi karena di masyarakat belum berlaku, itu kadang harus terjadi ya suatu gesekan gitu ya. Nah ini memang kemudian mensikapinya ya, bahwa suatu itu harus dikembalikan pada Allah yang akan menilainya. Pembelaan Allah terhadap Rasulnya yang menjalani kehidupan sesuai dengan ketetapannya. Ayat ini adalah sanggahan terhadap tuduhan miring dari orang-orang yang mencela Rasul dalam masalah pernikahannya dengan bekas istri anak angkatnya. Maka Allah menegaskan bahwa hal itu adalah halal. Halal itu menurut Allah dan sesuai dengan ketentuan agamanya yang berlaku sejak nabi-nabi sebelumnya. Ayat ini pun menjadi sangat terhadap cuman orang-orang atas poligami Nabi terhadap banyak wanita, bahwa hal itu dibolehkan oleh Allah. Bahkan ada di antara Nabi dan Rasul terdahulu yang jumlah istrinya lebih banyak seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya. Kok nggak dibully? Mestinya malah ratusan. Ya. Allah menjelaskan bahwa pelaksanaan pernikahan terhadap bekas istri anak angkat adalah murni ketetapan Allah, di mana Nabi sendiri tidak mempunyai pilihan kecuali menerima dan menjalani ketentuan tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Zainab sering membangga-banggakan dirinya di hadapan istri-istri Nabi yang lainnya, ya, dengan ucapan, kalian dinikahkan oleh keluarga kalian sendiri, tetapi saya dinikahkan
Jadi yang hanya yang punya tenda itu Allah, bukan Nabi ya. Kalau kalau Nabi yang menikahkan kan walinya Nabi, artinya yang berarti yang mau Nabi, tapi yang di sini yang mau adalah Allah yang maunya ingin menikahkan pertama Zainab dengan Zaid, kemudian akhirnya Allah ingin menikahkan Zainab itu dengan Nabi, tapi dengan cara diputar-putar tadi ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsir At-Tabari, Zainab pernah berkata kepada Nabi, saya mempunyai kelebihan dengan 3 perkara yang tidak dimiliki oleh istri-istrimu yang lain, yaitu kakekku dan kakekmu adalah sama, ya, sama-sama Abdul Muthalib. Ya. Yang kedua, Allah menikahkan engkau denganku dengan perintah wahyu dari langit. Ya. Dan yang ketiga, yang ditugaskan untuk menyampaikan itu adalah malaikat Jibril. Jadi melibatkan Jibril dalam pernikahan Nabi dengan Zainab itu ada Jibril. Ya. Nah ini yang tadi saya disebut tentang bolehkah seorang wanita keturunan Nabi atau syarifah dinikahi oleh laki-laki yang bukan keturunan Nabi, bukan Habib atau Sayyid? Karena ini ada yang ya. Mungkin Ana juga dulu punya teman guru dari syarifah ya. Ya dia nggak mau, ya pokoknya harus Habib ya. Memang alasan paling sederhananya itu adalah takut nanti nasabnya hilang, nasab kenabiannya itu hilang kalau nanti suaminya bukan Habib ya. Karena nanti anaknya itu binnya kepada orang Jawa atau orang Betawi gitu ya. Inginnya binnya itu nyambung lagi ke Nabi gitu ya. Itu pragmatisnya itu. Tapi sebetulnya dasar hukumnya boleh nggak? Buktinya? Iya ya. Jadi Ahlul Bait itu kan keturunan Bani Hashim. Ya. Nah, putri Nabi dinikahkan dengan Utsman. Ya anaknya Bu Haja yang Zainab ya. Nah, anaknya Abu Jahal kalanya. Yang kedua kepada Utsman. Utsman bukan Bani Hashim. Kemudian ketika Ruqayyah meninggal, adiknya juga dinikahkan dengan Utsman. Adiknya meninggal juga. Kata Nabi, kalau ada adiknya lagi, saya nikahkan juga sama kamu. Tidak ada adiknya lagi. Gitu. Itu kan boleh. Utsman itu justru satu nasab dengan siapa itu? Muawiyah. Itu musuh Nabi kan Abu Sufyan. Ya. Nah, tapi itu menikahkan dengan putrinya. Begitu juga Umar bin Khattab itu kan bukan Bani Hashim. Itu nikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan yang notabene adalah istrinya adalah Fatimah anaknya. Ada yang biasa. Maka Muhammadun tidak ada Muhammad aba ahadin ayah dari seseorang mirrijalikum dari orang-orang laki kalian ya. Walakin akan tetapi Rasulullah utusan Allah ya. Beliau memang Allah kayaknya sengaja menghilangkan semua keturunannya dari laki-laki yang diwafatkan di waktu kecil ya. Agar tidak Nabi itu dibangga-banggakan secara nasab ya, oleh anak-anaknya laki-laki ya. Tapi dibanggakan secara bapak rohani ya, bukan bapak nasab ya. Maka walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin ya. Allah menstresikan, menekankan fungsi Nabi itu sebagai bapak kerohanian, sebagai rasul teladan, bukan bangga-banggaan bapakku Nabi loh. Maka Allah dan adalah Allah bikulli syai'in dengan segala sesuatu aliman maha mengetahui.
Nabi Muhammad bukan ayah kandung seorang laki yang dewasa di antara kalian. Orang-orang musyrik Yahudi dan munafik tidak henti-hentinya mempersoalkan pernikahan Rasul dengan Zainab. Mereka mengejek Nabi karena menikahi mantan istri anaknya. Mereka menganggap satu anak angkat sama dengan anak kandung. Maka di ayat ini Allah menegaskan bahwa Muhammad itu bukanlah bapak kandung dari seorang laki-laki dewasa di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan para nabi. Dia adalah nabi terakhir yang menjadi bapak rohaninya bagi seluruh umat. Karena itu janda Zaid bin Harisah dapat dinikah oleh Nabi. Adapun anak-anak laki Nabi seluruhnya meninggal sebelum usia dewasa. Ya, siapa itu? Ya, yang dari Khadijah ada Al-Qasim dan Abdullah, ya, dan dari siapa itu? Ibrahim itu? Maria itu namanya Maria gitu ya, dan layar Ibrahim. Sisanya putri-putri. Ya. Di ayat ini Allah juga menjadi intinya begitu ya. Jadi Allah ingin menghilangkan fanatisme nasab itu ya di kalangan keturunan Nabi. Ya. Maka tidak ada keturunan Nabi yang lahir dari anak laki-laki Nabi. Ya. Dan ketika ayat ini turun memang ya tidak ada laki-laki dewasa yang menjadi anak Nabi. Semua anak laki-laki beliau wafat di usia muda kecil. Di ayat ini Allah juga menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah khatamun nabi, nabiin, para penutup para nabi, sehingga tidak ada nabi setelahnya. Dan dalilnya sangat banyak yang menguatkan statement ini, di antaranya hadis Nabi, inna masali wa matal anbiya min qablika matali rajulin bana baitan. Perumpamanku dengan perumpamaan para nabi-nabi sebelumku itu seperti seseorang yang membangun rumah. Pasal lalu diperbagus rumah itu wajmalah illa mau dialamin. Semua udah lengkap kecuali ada yang melubang satu, kurang satu batu bata. Di sebuah pojok bagian ada satu batu bata yang belum terpasang. Jadi bagus tapi kurang satu. Faja'alan nas yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu. Manusia terkagum-kagum dengan bangunan yang indah sekali. Wa yaquluna hal lauti, tapi kemudian mereka menyayangkan, sayang ya, ini kurang satu ya. Kurang satu batu bata ya. Ola, maka kata Nabi fa'anal labinat, maka sayalah batu bata yang kurang satu itu, wa ana khatimun nabiyyin, dan aku adalah pamungkas para nabi. Ya, sempurnalah agama itu atau sempurna bangunan itu dengan batu bata yang terakhir ya. Sehingga tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW wafat ya, walaupun banyak sekali yang nabi sendiri pernah mensinyalir akan ada orang-orang pendusta yang nabi, ada 30 orang setelah nabi ya. Mungkin diantaranya ya Musa dan Malaka sampai di Indonesia ada Gulam, Mirza Gulam ya, ada siapa lagi dulu ada Aden ya. Dia kalau dia Jibril kan anaknya. Baik, cukup ya. Semoga bermanfaat ya. Terus kita berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, semoga ini menjadi